Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuka kembali tabir misteri sejarah Probolinggo, yang mana banyak sekali cerita-cerita yang menulis tentang sejarah Probolinggo, yaitu bukti sejarahnya berupa candi Jabung. Candi Jabung, yang mana dikatakan di sana bahwasanya Candi Jabung adalah candi peninggalan Buddha. Banyak sekali literasi dan catatan-catatan yang mengatakan tentang Candi Jabung adalah candi Buddha. Itu banyak sekali ya catatannya ya. Namun ketika saya teliti lagi dengan baik, saya teliti dengan cermat mulai dari awal sampai akhir, ternyata Candi Jabung adalah candi tempat pendarmaan, bukan candi Buddha ya. Ketika tulisan si penulis saya tanyakan, kenapa Anda menyebut bahwasanya Candi Jabung adalah candi Buddha? Dari mana dasar Anda mengatakan hal tersebut? Mereka menjawab bahwasanya kami menemukan data atau catatan kuno tentang Candi Jabung sebagai candi Buddha itu dari buku kuno yang bernama Negara Kertagama. Nah, setelah saya cek berulang-ulang, Negara Kertagama yaitu pada pupuh 31 sampai pupuh 35, Negara Kertagama yang pada pupuh ke 31.1 sampai titik 4 kalau tidak salah ini ya, menerangkan tentang Candi Jabung. Apa sih Candi Jabung itu dan untuk apa fungsinya dan lain-lain ya. Di sini diterangkan bahwasanya rombongan Prabu Hayam Wuruk meninggalkan wilayah Ketah dan jumlah pengiring semakin banyak ya saudara. Kemudian melintasi perjalanan sampai Sempora, melintasi Dadaleman dan Wawaru. Tentang desa Dadaleman dan Wawaru ini ada pada sesi yang sudah saya share ya kemarin. Kemudian rombongan sampailah ke Kalayu. Baginda berhenti ingin menyekar. Dan pada titik berikutnya diterangkan bahwasanya Kalayu adalah nama desa Perdikan Kasogatan yang ada candinya, yang dinamakan Candi Makam Sanak Kadang Baginda Raja. Penyekaran di makam dilakukan dengan sangat hormat. Nama upacara penyekaran tersebut adalah upacara memagat sigi. Upacara berlangsung menepati segenap aturan, mulai dengan jamuan makan yang sangat meriah tanpa umpama ya saudara. Para patih mengarak Sri Baginda menuju Paseban, Genderang dan Kakendangan Rerere. Genderang dan Kakendangan bergetar mengikuti gerak tanda. Nah di sini pada pupuh 3 pada pupuh 31.3 ini ketika kita buka lagi, ini ada kisah tentang
Dewi Rengganis. Kita buka lagi ya. Cerita tentang Dewi Rengganis nanti akan Anda simak pada sesi berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang Candi Jabung. Apa sih Candi Jabung tersebut? Nah, kemudian pada negara Kertagama Pupuh 31 pada titik 4 lagi diterangkan, habis penyekaran raja menghirup segala kesukaan. Kita tinggalkan Prima Mori. Masih tetap pada Pupuh 31 pada titik 5 diterangkan bahwasanya Kalayu ditinggalkan. Perjalanan rombongan Prabu Hayam Wuruk menuju ke Kebon Agung sampai Kambang Rawi. Kambang Rawi ini adalah tanah atau kampung anugerah Srinata kepada Tumenggung Empu Nala, yang di sana terdapat Candi Buddha menjulang tinggi. Nah, berarti di dalam negara Kertagama ini ada 2 candi yang disebut di wilayah Probolinggo. Dalam negara Kertagama disebut ada dua candi. Yang pertama Candi Makam atau Candi Kerabat Baginda Raja. Kedua yaitu Candi Buddha. Nah, selama ini tulisan-tulisan yang dibuat oleh para penulis sejarah di Probolinggo, keterangan negara Kertagama ini dijadikan menjadi satu anggapan ke Candi Jabung. Kalau diteliti lebih lanjut lagi, diteliti lebih dalam lagi, ternyata bukti sejarah atau berupa candi itu ada 2 di Probolinggo. Seperti yang Anda lihat dalam video sejak tadi itu ya. Itu lokasi Candi Jabung saat ini, juga lokasi Candi Buddha. Mana Candi Jabung ini berdiri di Desa Kalayu. Desa Kalayu nama kuno, kalau sekarang Desa Jabung Candi. Kemudian Candi Buddha ini walaupun sekarang sudah tinggal reruntuhannya, itu berada di lokasi Desa Ketompen, Kecamatan Pajarakan, Kabupaten Probolinggo. Jadi secara tidak langsung tulisan-tulisan sejarah tentang Candi Jabung yang selama ini kita kira bahwasanya Candi Jabung adalah peninggalan dari masa Kabudaan, itu kurang tepat ya saudara. Apalagi dihubungkan dengan kisah sejarah seorang putri di Belambangan, itu pun kurang tepat karena tidak berdasar. Nah, kalau kita mengikuti dasar atau kita mengikuti catatan kuno sebagai sumber referensi, jadi Candi Jabung tersebut adalah Candi Makam kerabat kerajaan Majapahit yang didarmakan di sebuah candi di Desa Kalayu. Sedangkan Candi Buddhanya itu ada sendiri ya saudara. Candi Buddha itu ada sendiri. Candi Jabung ada, Candi Buddha ada sendiri. Itu ada semua lokasinya di Probolinggo. Mari kita luruskan sejarah yang selurus-lurusnya sehingga regenerasi kita berikutnya bisa paham apa sih ini, untuk apa sih ini. Jadi kalau untuk sejarah Probolinggo, Candi Jabung bukan Candi Buddha. Itu menurut catatan. Kalau kita ikuti sumber referensi, Candi Jabung bukanlah Candi Buddha, namun Candi Jabung adalah candi makam kerabat raja ya saudara. Kemudian
Kemudian di dalam negara Kertagama ada menyebut Candi Buddha. Di Probolinggo ada, lokasinya ada, cuma berbeda jauh ya. Dari Candi Jabung ke Candi Buddha itu sekitar kurang lebih 10 kiloan ya, 10 kilometer posisinya. Jadi tulisan-tulisan sejarah tentang Candi Jabung yang mengatakan bahwasanya Candi Jabung adalah Candi Buddha sama sekali kurang tepat. Saya tidak menyalahkan ya, cuma kurang tepat. Kalau kita mengikuti sumber referensi sejarah, buku kitab Negara Kertagama, maka Candi Jabung adalah candi makam, bukan Candi Buddha, seperti yang sudah ditulis oleh beberapa narasi yang ada ya. Karena ditemukan beberapa bukti sejarah tentang posisi Candi Buddha yang asli. Oke saudara, itu saja pembahasan saya kali ini tentang apa sih Candi Jabung itu dan di mana sih Candi Buddha. Nah, ikuti terus pembahasan dan penjelajahan sejarah yang saya lakukan, yang saya abadikan dengan konten di YouTube. Yo coba lali rek, di subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.